Lalu dia memakai dalil saya tidak bisa baca Al-Quran. Dari mana dia tahu saya tidak bisa baca Al-Quran? Dari mana dia tahu saya tidak bisa baca Al-Quran? Kamu nanya, ini bagaimana kamu nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi para pemirsa yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, jangan lupa tekan tanda tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, juga tekan tanda jempolnya atau tanda like-nya, kemudian kasih komentar yang sopan di bawah kolom kiri, di kolom komentar di bawah video ini. Para pemirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, Ar-Rahmanir-Rahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang ahli ilmu, jika kalian itu tidak tahu. Artinya kita sebagai orang awam ya harus merasa, karena banyak orang alim di sekitar kita. Jika kita tidak mengetahui hal-hal tersebut tentang masalah ibadah, masalah muamalah yang berkaitan dengan hukum, juga kita harus jangan seenaknya sendiri pas langsung mencetuskan hukum sendiri. Maka kita itu sebaiknya bertanya. Kemudian bagi masyarakat yang juga bagi kita yang awam, hati-hati dalam mengikuti, mentokohkan seseorang, bisa menilai, memilah, dan memilih. Jangan karena bisa pidato di podium, bisa ceramah, kemudian juga tampil di YouTube pas dijadikan panutan, kemudian pasti dikultuskan, diagung-agungkan. Ya. Carilah yang memang ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Para ustadz, para kiai yang bacaannya sudah benar. Jika kita mau seperti itu, mau mengaji atau mau menimba ilmu dari seorang, kalau kita tidak tahu, artinya orangnya ya yang mau ngaji betul-betul awam, sama sekali tidak bisa membedakan mana yang benar bacaannya, mana yang tidak, mana yang alim sungguhan, mana yang tidak. Bertanya kepada orang yang lebih dekat, yang memang kita rasa bisa dijadikan untuk tepat untuk bertanya, kira-kira siapa. Karena nanti kalau orang bodoh, orang awam salah pilih guru, ya ini sudah musibah bertumpuk-tumpuk. Sudah awam, udah tidak ngerti masalah agama, berguru kepada orang sok pinter masalah agama, padahal orang bodoh. Ini yang berbahaya. Sehingga dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, Syekh Syair itu menembangkan sebuah syair, yaitu fasadun kabirun alimun mutahatikut. Kerusakan besar, itu seorang alim, orang yang berilmu tapi mutahatik, tidak mengamalkan ilmunya secara baik. Kalau istilah mudahnya, ilmunya tidak manfaat, tidak barokah. Ini tidak bisa juga untuk dijadikan pedoman.
orang alim, orang ilmu yang ilmunya tidak digunakan dengan baik. Artinya ilmunya disalahgunakan, ilmu pemahamannya di bidang agama disalahgunakan, dibuat untuk mencari hitamid dunya, hanya untuk duniawi, maka ini juga tidak bisa dijadikan pedoman. Namun lebih berbahaya yaitu orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Dan dua-duanya ini tidak bisa dijadikan pedoman, tidak bisa diikuti, tidak bisa kita jadikan panutan, karena waqbaru minhu jahilun mutanassiku, lebih bodoh dari orang alim, lebih berbahaya, lebih besar bahayanya daripada orang alim ini adalah orang yang bodoh yang beribadah tanpa ilmu, apalagi pas diikuti oleh orang-orang awam yang lainnya. Liman bidinihi yatamasaku, bagi orang yang berpegang teguh kepada keduanya itu sangat berbahaya. Tapi jangan berpegang teguh kepada kedua orang ini, jangan diikuti karena berbahaya. Ilmunya tidak digunakan baik, kemudian yang bodoh tidak merasa kalau dirinya bodoh, sok tahu ngajari orang, padahal yang diajak apa yang disampaikan salah. Nah, saya sampaikan bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu seseorang itu punya 4 macam. Itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang ngerti artinya berilmu dan dia memang betul-betul berilmu. Memang kenyataannya berilmu seperti itu. Kemudian mengajarkan ilmunya. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang ngerti tapi dia tidak menggunakan ilmu kepemahamannya tentang agama dengan benar. Seperti yang tadi itu, ini masuk pada yang itu, sama dengan alimun mutahatik itu, ini yang kedua ini. Punya pemahaman agama yang cukup, tapi pemahaman agamanya, pengertiannya, keilmuannya tidak digunakan dengan baik, tapi malah diselewengkan. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Itu orang awam, orang bodoh yang merasa sadar kalau dirinya bodoh. Dan dia mau belajar, mau diberi masukan-masukan. Ini yang juga bagus ini. Tak ngerti masalah agama, dia awam namun mau belajar. Yang parah, yang nomor 4 ini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh, orang awam yang tidak sadar kalau dirinya awam, yang tidak paham, tidak ngerti kalau dirinya itu bodoh, yaitu dia tidak sadar. Akhirnya yaitu sok tahu, hanya bisa baca terjemahan, sudah tampil di YouTube, sudah tampil di di ngisi acara, ngisi ceramah. Ini sudah berbahaya sekali ya, tidak bisa untuk dijadikan panutan, karena berdakwah itu harus mempunyai ilmu yang cukup, bukan hanya karena sudah bisa baca terjemahan Quran dan hadis sudah lancar, pasti dijadikan pedoman, diikuti. Seperti yang di video tadi, itu ya, sama sekali tidak bisa dijadikan pedoman, sudah bacaannya tidak lancar. Ya. Begitu pedenya dia baca Al-Quran. Ya Allah. Mari kita biar lebih kita ulang, kita lihat ulang videonya beliau ini. Sekarang saya bacakan surat At-Tur ayat 21. Ujubillahi minasyaitonir rajim. Ujubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum juriyatuhum biimanin alhaqna bihim juriyatahum wa ma
ألتناهم من أملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Ini parah nih. Ya, yang seperti ini pemirsa, ya, jangan jadikan tokoh, jangan jadikan pedoman, karena banyak ustadz yang lain itu yang ilmunya jauh di atasnya, jauh di atasnya. Masalah tidak bisa membedakan antara ustadz yang sungguhan, ustadz yang alim sungguhan dengan hanya ustadz-ustadzan ini. Ini ustadz-ustadzan. Ada yang kalau lebih kasarnya ustadz abal-abal. Banyak yang ustadz yang lebih alim ya kan. Tanyalah pada ahli. Di bersabda, "Idza sulital amru ila" itu diserahkan pada bukan ahlinya tanpa dirisa maka tuh saat kehancurannya. Agama dipegang orang yang tidak paham masalah agama, maka agama itu akan hancur, akan semakin tenggelam, semakin dijauhi oleh masyarakat. Apalagi agama yang seharusnya itu dengan agama itu orang itu jadi ayem-ayem dan terayomi, kemudian disampaikan oleh ustadz yang tidak mempunyai ilmu, kapasitas ilmu yang mumpuni, kemudian disampaikan dengan cara yang garang, menakut-nakuti, maka agama di mulutnya bagaikan harimau yang akan menerkam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Adanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.